Oke. Baik, dan berikutnya saya langsung ketemu dengan ini orangnya yang selalu berani. Tatak, Pak Tatak Sajoko, kan tatak banget gitu ya Pak ya. Iya. Apa kabar Pak Tatak Sajoko Esa? Terima kasih juga untuk hadirnya. Monggo mungkin kembali bisa menyapa dan mengingatkan pemirsa Kebumen TV, Pak Tatak dari mana dan tentu saja dapil berapa. Monggo. Baik Mbak Tiwi, terima kasih Mbak Ratih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa selalu pemirsa Kebumen TV dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Selalu dalam lindungannya dan mendapatkan berkahnya selalu. Amin. Saya nama Tatak Sajoko dari fraksi PDI Perjuangan, berangkat dari Dapil 7 yang terdiri dari Kecamatan Ambal, Mirit, Ponorowo, Perembun, dan Patureso. Ambal, Mirit, Perembun, Patureso, Ponorowo. Bonorowo. Oke, Pak Tatak. Sama seperti buku Tomah untuk periode ke depan Pak Tatak juga maju lagi nggak? Tentunya majunya sama. Kita sama-sama maju Mbak Ratih. Sama-sama maju, sama-sama semangat. Oke, kalau PDIP periode ini berapa kursi ya Pak? Dari fraksi PDI Perjuangan di periode ini 12 kursi. 12 kursi dan target ke depan? Tentu harapan ke depan dengan dukungan seluruh masyarakat kita harus mengambil kursi sebanyak-banyaknya Mbak Ratih. Berapa ini? Ya tentu paling tidak kita kan punya 26 kecamatan, dengan harapan masing-masing kecamatan ada wakil dari fraksi PDI. Amin. Peluangnya gimana Pak? Ya peluang tentu kita selalu berusaha terus maksimal bagaimana kita mendapatkan perhatian dari masyarakat, mendapatkan simpati dari masyarakat agar kita bisa duduk kembali dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di dalam fraksi untuk memenuhi kuota masing-masing kecamatan, Mbak. Oke, terima kasih Pak Tatak. Dan juga ada Pak Tatak Sajoko Esa dari Dapil 7 fraksi PDI Perjuangan. Ambal, Mirit, Perembun, Patureso, dan Bonorowo. Ini siap untuk mengisi kursi di 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Sekarang di sesi kedua kita akan bertemu dengan orang yang paling tatak nih. Apapun yang terjadi tatak ndadaki gitu. Ada Pak Tatak Sajoko. Monggo, ini bagaimana ini tupoksi Komisi A berarti terkait hukum dan pemerintahan. Monggo, ini sesuai tatip DPRD nomor 1 sepertinya untuk tahun 2020. Baik, Mbak Ratih, saya akan berusaha jawab bahwa Komisi A ini memang membidangi masalah hukum, pemerintahan, pendidikan, dan pengawasan. Dan pada dasarnya tugas dan kewenangan komisi itu sama antara Komisi 1 dan komisi yang lain. Karena kita pada dasarnya bekerja diikat oleh tata tertib DPRD yang dalam hal ini nomor 1 tahun 2020 pasal 68, Mbak. Jadi di sini menyebutkan tugas dan wewenang komisi. Pada umumnya tugas dan wewenang komisi itu sama antara komisi A, B, C, D. Cuma ini tinggal bidang mitranya itu yang mana. Kalau secara umum bahwa tugas dan wewenang komisi yang pertama itu adalah memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini mutlak Mbak, harus kita lakukan. Terus yang kedua yaitu melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah yang masuk di Bapemperda. Ketiga, kita melakukan pembahasan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi masing-masing. Misalkan kalau komisi A bermitra dengan OPD apa, itulah yang harus kita lakukan.
Kemudian yang keempat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan komisi. Ini juga kembali lagi mendasarkan pada kemitraan antara komisi dengan OPD yang lain. Misalkan dalam hal ini yang menjadi salah satu, bukan, ada beberapa contoh, misalkan kita bermitra dengan BKD, kita bermitra dengan bagian hukum, kita bermitra dengan Satpol PP. Inilah tugas dan ruang lingkup Komisi A di dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang komisi. Kemudian yang kelima, membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati atau masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terus kemudian yang keenam, menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang berkembang. Pak, ini, sebentar Pak, maaf. ya, Kayaknya ini menarik nih, poin 56. Poin 56 saya tertarik ini. Ya, membantu pimpinan DPRD dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Bupati atau masyarakat kepada DPRD, dan menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Poin 56 bisa dicontohkan Pak, yang sudah kemarin atau baru-baru saja terjadi Pak kasusnya. Baik, jadi kenapa ada tugas dan wewenang komisi, yaitu bahwa komisi itu harus membantu pimpinan DPRD dalam rangka penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati ataupun masyarakat. Kita baru-baru ini juga ikut melakukan menjalankan tugas dan wewenang komisi. Misalkan pada beberapa hari lalu kita mengalami sebuah persoalan, meskipun ini secara umum kita akan lancar berkaitan dengan masalah pilkades, Pak. Oke, kemarin baru pilkades. Ini kan jelas sebenarnya hal-hal yang berkembang yang ada di situasi masyarakat. Betul. Ini artinya bahwa komisi yang membidangi, dalam hal ini komisi A, itu tidak begitu saja diam begitu munculnya persoalan-persoalan yang misalkan pilkades kemarin. Karena ini juga masuk dalam ranah komisi A. Maka komisi A bagaimanapun juga membantu pimpinan DPRD bagaimana penyelesaian hal-hal yang terjadi secara politis agar segera bisa selesai dalam kondisi yang memang harus kondusif. Harus kondusif. Disitulah peran kita. Terus berkaitan dengan aspirasi. Jadi bahwa kita selaku anggota DPRD sebenarnya bahwa aspirasi itu bukan hanya kita dapatkan di Pemkab Kebumen saja. Karena tugas kita itu sebenarnya kalau di Kebumen itu bagaimana kita bisa melaksanakan dan mengawal APBD itu dengan baik. Tetapi kita sebagai anggota dewan di Kabupaten Kebumen tentu kita sadar betul bahwa keterbatasan anggaran yang di APBD kita tentu tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Salah satu contoh yang bisa kita berikan dan hari ini sedang dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup besar di wilayah dapil kami, yaitu ada Ambal, Mirit, Ponorogo, dan Brembun. Memang kita harus berupaya bagaimana masyarakat petani yang berteriak bagaimana infrastruktur pertaniannya itu rusak. Maka kita sebagai anggota dewan juga berusaha keras bagaimana kita harus bisa menyambung komunikasi, koordinasi dengan wakil-wakil kita yang ada di pusat. Ya, dan itu sudah ditindaklanjuti berarti ya Pak ya? Dan ini sedang berjalan. Sedang berjalan. Ya, maka kita sudah dari 2 tahun lalu berkomunikasi dengan DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan bagaimana infrastruktur pengairan, infrastruktur air, infrastruktur jaringan air yang sangat berdaya guna untuk petani, bagaimana di daerah pemilihan kami harus mendapatkan. Dan alhamdulillah Mbak, kita berturut-turut di 2022 kita sudah mendapatkan angka 15 miliar yang harus masuk di infrastruktur jaringan air itu ada di khusus ada di khusus Ambal. Kemudian kita di 2023 ini sedang berjalan pembangunannya, pelaksanaannya dengan angka yang tidak kecil karena ini mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu 96 miliar. Wow, dan keren. 96 miliar hari ini sedang dikerjakan untuk 4 kecamatan. 4 kecamatan. Mana saja Pak? Ada Ambal, ada Mirit, ada Brembun, Ponorogo, ada Brembun.
Dan mudah-mudahan karena masih ada anggaran lagi di 2024 yang tidak kurang dari 102 miliar. Mudah-mudahan angka itu bisa kita lanjutkan di 2024. Mengapa demikian? Bahwa aspirasi itu sangat penting. Dan kita sebagai anggota dewan sebenarnya tidak harus terpaku hanya di daerah saja. Mengingat daerah dengan keterbatasan APBD yang hari ini itu hanya 3,8 triliun. Artinya masyarakat ini memang harus dibantu. Kenapa harus dibantu? Karena kita pada dasarnya masyarakat kita itu hampir tidak kurang dari 68% itu adalah petani. Iya, betul. Maka disinilah kita sebagai anggota dewan bagaimana harus memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan petani secara luas dan yang paling mendasar yaitu air. Infrastruktur air. Iya, karena tidak semuanya juga kita mendapat pengairan yang baik ya. Banyak sawah-sawah yang mengandalkan hujan. Baik, betul Mbak. Hujan. Betul, kalau boleh saya jelaskan Mbak, bahwa infrastruktur jaringan air di Kabupaten Kebumen karena itu sudah dibangun puluhan tahun lalu, maka tidak kurang kerusakan-kerusakan itu 60% sudah rusak Mbak. Sehingga pada saat aliran air itu yang dari waduk dialirkan ke tingkat bawah itu tidak sampai ke sasaran. Kenapa? Bocor. Karena sudah bocor di tempat-tempat yang di atas sehingga di atas banjir sementara kita yang di bawah kekurangan air. Kadang-kadang ada yang suka membelokkan air gitu Pak. Sebenarnya air itu tidak disuruh, tidak dibelokkan, itu sudah belok sendiri. Apalagi kalau dikasih jalan ya Pak. Ya, manakala memang jaringan air itu sudah bocor. Sifat air itu kan akan mengalir dari yang tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dari mana kebocoran itu ada, ya pasti akan lari ke sana. Betul. Kayak gitu Mbak. Terus kemudian barangkali ini yang saya lanjutkan, bagaimana itu yang ke-7 yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Nah ini gandeng rentengnya tadi ya. Ini juga peran komisi karena komisi memang sudah diatur di dalam tata tertib nomor 1 tahun 2020 pasal 68. Itulah peran-peran dalam hal ini komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kebumen. Kemudian yang ke-9 yaitu melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD. Karena kalau kita misalkan akan melakukan studi referensi atau kunjungan kerja tanpa adanya persetujuan secara administrasi dari pimpinan DPRD, kita nggak bisa jalan. Itu memang yang harus kita sadari betul. Maka pada saat kita harus melakukan studi referensi, melakukan kunjungan kerja, ini memang harus ada dasarnya. Bukan sekedar kita harus jalan dalam rangka mencairkan katakanlah uang operasional, itu bukan. Tetapi memang ini mendasarkan pada hal yang bersifat sangat urgen di masing-masing komisi itu. Kemudian yang ke-10 mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Ini adalah hal yang harusnya bersifat sangat rutin. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa mendapatkan katakanlah hal-hal yang harusnya kita selesaikan bersama dengan mitra komisi. Kemudian yang 11 yaitu mengujukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi. Artinya bahwa komisi A itu bisa mengusulkan sesuatu hal itu sepanjang itu memang ada di dalam ruang lingkup kemitraan kita dengan OPD terkait. Betul. Jadi tidak mungkin kalau kita di komisi A, artinya ruang lingkup komisi A, kemudian kita tiba-tiba mengusulkan berkaitan hal-hal yang memang ada di dalam komisi yang lain. Ini karena komisi yang lain tentu bidangnya juga sudah ada tersendiri. Kemudian yang ke-12 dalam hal ini memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas. Sehingga bahwa tugas dan wewenang komisi itu pada prinsipnya sama. Cuma dalam hal ini yang berbeda itu kita mitra kerjanya, mitra OPD-nya kayak gitu. Sehingga pada prinsipnya sama dan itu diikat di dalam tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2020 khususnya pasal 68. Demikian Mbak Ratih. Baik, terima kasih Pak Tatak Sajoko. Oke, masih kita kembali lagi ke Pak Tatak. Ini kalau bicara soal dana itu sensitif ya. Dana
Dana. Karena kalau ya dana. Kalau dananya kuat kita juga tatak loh ya. Loh, kembali lagi ke Pak Tatak. Loh, jujur loh. Lah sekarang kalau misalnya anggota dewan ke bawah, kalau pas nggak bawa dana yo tulung ya kan. Masyarakat kan tidak mau tahu, ngerti nek. Ya, nembung ya neng. Pak Tatak. Tadi Pak Tatak bisa menyampaikan bahwa untuk kalau Pak Tatak sendiri tadi di Ambal Mirit Petanahan Perembun, maaf. Ambal Mirit Perembun Bonorowo Paduroso. Konsentrasi tadi pas di Ambal. Itu banyak sekali dana terserap di situ, terutama untuk pembangunan saluran irigasi atau pengairan di situ ya. Yang saya ingin tahu itu apakah aspirasi itu hanya bisa didapatkan dari anggaran APBD saja. Tapi kalau APBD kok kayaknya tidak berimbang. Tadi di Ambal itu sampai miliaran, malah sampai tadi terdengar 102 miliar. Itu nggak Ambal tok. Laliane kepriwe nek APBD tok ya ora adil lah. Gimana coba ini kok bisa banyak banget Pak? Mulanya Pak Tatak banget yang miliaran atusan mendingan sangone. Kan ngendi? Iya kan ngendi? Baik, Mbak Ratih, ini harus saya sampaikan bahwa kita sebagai anggota dewan itu tentu tidak hanya menunggu saja dari anggaran APBD. Karena yang menyangkut namanya aspirasi itu bisa didapat berkaitan dengan anggaran itu bisa dari APBD, bisa dari APBD provinsi yang namanya Banprop, bisa juga dari APBN. Maka tugas dan peran fungsi anggota dewan di samping kita bagaimana membuat anggaran di APBD, bagaimana kita melakukan pengawasan, bagaimana kita membuat legislasi, tapi ada peran yang lebih penting. Bagaimana kita harus mendapatkan aspirasi. Kalau tadi yang kita sampaikan di 2022 Ambal itu untuk pembangunan jaringan sekunder untuk pertanian. Ini kita mendapatkan 15 miliar yang dalam hal ini peruntukannya adalah untuk infrastruktur air. Ini kita tempatkan di 6 desa, yaitu ada yang namanya Bener Kulon, Pasar Senen, terus kemudian Ambal Kliwonan, ada lagi Pagedangan, dan ada lagi satu desa lagi, itu 15 miliar dan itu sudah dilaksanakan. Kalau ditanyakan sumbernya, ini adalah APBN. Dan APBN ini adalah pinjaman luar negeri dari ASEAN Development Bank. Jadi ini ADB Mbak, jadi ini pinjaman Bank Asia. Yang dalam hal ini kemudian dari APBN diarahkan pada balai besar, dan di balai besar tentu kita harus bekerja sama dalam hal ini dengan fraksi kami yang ada di DPR RI. Maka disitulah anggaran itu bisa diberikan pada balai besar, dan di balai besar peruntukannya adalah untuk daerah Ambal. Dan kemudian itu pun berjalan lagi, bagaimanapun juga kita masih menghendaki ada anggaran-anggaran yang besar sebagai pendukung dalam hal ini program unggulan Pak Bupati yang namanya Banyumili. Sementara APBD untuk di SDA itu kan tidak lebih dari 30 miliar. Maka kalau 30 miliar sangat tidak cukup. Maka disitulah kebetulan kami juga ada anggota DPR RI yang harus kita lobby, kita kerjasama bagaimana ada pinjaman ASEAN Bank lagi yang dalam hal ini pinjaman luar negeri dari ADB, bisa kita ambil lagi dari kerjasama itu. Kemudian di 2023 sedang direalisasikan anggaran yang 96 miliar. Sehingga itu pinjaman berarti besok harus mengembalikan Pak? Itu adalah urusan pemerintah pusat. Berarti kalau daerah tidak ya, cuma kita tidak. Kita harus mendapatkan manfaatnya. Dan inilah sebenarnya peran-peran anggota DPRD tidak hanya di daerahnya saja, tetapi bagaimana harus berkomunikasi, baik yang di provinsi, baik apalagi yang di pusat. Karena tidak mungkin Mbak. Sementara di dalam hal ini SDA kita itu hanya punya anggaran. Pak, nanti sepertinya kita teruskan lagi nanti setelah waktunya azan duhur. Masih di Suara Parlemen.
masih bersama kami untuk Suara Parlemen. Kita sudah sampai di episode ke-47 dan masih ada beberapa saat waktu untuk Anda yang ingin berpartisipasi, mungkin bertanya, monggo bisa memanfaatkan nomor WA Kebumen TV masih tetap ya di 0821 333 55547. Dan tadi sebelum break azan, tentu saja Pak Tatak Sajoko sedang membahas atau menjawab tentang bagaimana anggaran untuk dapilnya Pak Tatak itu tadi ya, karena saya menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Tatak, ada pertanyaan dari saya, ini ambal ada yang spesialin, tapi mungkin karena urgensinya juga diambal dan anggarannya tuh gede banget, sementara kalau di backup oleh APBD ya enggak nutuki ya, akhirnya ternyata ini menggunakan APBN, ngoten nggih Pak Tatak. Mungkin kembali lagi disambung yang sudah disampaikan tadi, anggaran yang sudah direalisasi dan sedang direalisasikan kan itu banyak, 600-an miliar. Apakah semua dapil kayak gitu enggak Pak? Baik, Mbak Ratih, jadi saya harus sampaikan kenapa AMBAL itu bisa mendapatkan angka untuk jaringan infrastruktur air yaitu sekunder itu sampai 15 miliar. Ini sebenarnya anggaran dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Asian Development Bank, yang mana dari anggaran itu diberikan kepada Balai Besar dan kemudian Balai Besar kita tangkap bagaimana caranya bisa mengalir ke Kabupaten Kebumen, dalam hal ini di daerah pemilihan kami, daerah pemilihan 7, khususnya di Kecamatan Ambal. Itu yang terjadi di 2023. Kemudian kita sambung lagi dengan kerjasama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, bagaimana anggaran itu bisa masuk ke Kebumen lagi, dan tentunya ada di wilayah dapil kami, yaitu ada 4 kecamatan yang mendapatkan di anggaran di 2023 berkaitan dengan pembangunan jaringan air, dalam hal ini modernisasi irigasi sekunder yaitu 96 miliar. Sehingga dari anggaran-anggaran ini, karena kita pada prinsipnya memang bahwa petani kita tidak kurang dari 60% di Kebumen ini adalah bermata pencaharian sebagai petani. Saya rasa ini perlu yang harus kita dorong. Apalagi dengan era sekarang itu ada penguatan pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Kemudian di 2024 yang akan datang, mudah-mudahan anggaran ini bisa kita raih lagi, yang mana untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang hari ini belum selesai, nanti bisa kita sambung di 2024. Tentu dalam hal ini sudah sesuai dengan program Bupati yang menjadi program unggulan berkaitan dengan Banyumili. Mengingat APBD kita sangat terbatas, kita tentu tidak boleh berpangku tangan Mbak Ratih. Karena pada prinsipnya kita sebagai anggota Dewan itu memang bagaimana bisa membawa dan mengambil aspirasi itu bisa direalisasikan di tempat-tempat kita yang kita kehendaki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yaitu salah satu caranya kita tidak berpangku tangan hanya mengambil anggaran yang ada di APBD. Maka kita punya tugas dan fungsi bagaimana kita harus mencari dan bekerja sama dengan anggota-anggota DPR di provinsi maupun DPR RI. Dan secara kebetulan ini yang bisa mendorong adalah dari anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, sehingga saya rasa tidak berlebihan karena ini memang adalah kepentingan masyarakat secara umum dalam hal ini petani, sehingga kita bersyukur bahwa dalam hal ini bisa kita raih, dan mudah-mudahan yang di 2024 yang angka tidak kurang dari 102 bisa kita ambil lagi. Artinya 102 miliar. Tetapi dalam hal ini di dalam kekomisian Komisi A kami, saya mengapresiasi dengan rekan kami yaitu yang senior Pak Prapto dengan pemikiran-pemikiran politiknya yang sudah luar biasa. Beliau adalah senior sehingga kami bisa berjalan bersama-sama di Komisi A, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan memang sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat. Meskipun sampai hari ini sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum bisa kita selesaikan bersama. Tetapi dengan kinerja yang sifatnya kolektif ini, tentu ini hal yang patut kita syukuri, karena pada prinsipnya kinerja komisi itu adalah kolektif kolegial. Tanpa itu tidak bisa berjalan, Mbak. Sehingga saya berterima kasih kepada rekan saya Pak Suprapto yang luar biasa dalam menyumbangkan pemikirannya di komisi, sehingga kita sampai hari ini bisa berjalan
seperti ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan menjadi manfaat bersama untuk kepentingan seluruh masyarakat. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih, dan semoga saja ya 2024 102M bisa turun ke Kebumen. Ini tapi cuma untuk ke Dapil 7 ya. Gini Mbak, sebenarnya di daerah barat itu ada yang namanya Sigmo. Bahkan itu kalau yang di wilayah barat itu lebih dari 150 juta Mbak. Oh, ada. Tetapi itu tidak berkaitan karena yang kita lakukan ini adalah namanya program IPDM-IP. Program IPDM-IP ini mengambil kaitannya untuk infrastruktur jaringan air khususnya sekunder. Jadi dalam hal ini memang kebetulan kami ada di daerah pemilihan 7 dan kita memang harus bertanggung jawab dengan kepentingan yang ada. Disitulah kami bekerja sama dengan DPR RI dan mudah-mudahan dari teman-teman dapil lain juga bisa bekerja sama dengan DPR RI bagaimana anggaran-anggaran IPDM-IP yang merupakan pinjaman dari Asian Development Bank itu bisa mengalir ke dapil-dapil lain. Tetapi saya berharap karena kebetulan memang di daerah pemilihan 7 ini berturut-turut ada 15 miliar, ada 96 miliar, mudah-mudahan tinggal ini yang ketiga 102 miliar itu bisa kita raih. Amin. Tentunya untuk menyempurnakan bagaimana kepentingan-kepentingan petani berkaitan dengan infrastrukturnya itu bisa berjalan dengan baik agar bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan tentunya menjadi program pemerintah yaitu penguatan pertumbuhan ekonomi. Saya rasa itu Mbak. Terima kasih Pak Tatak Sajoko. Terima kasih sekali untuk pencerahannya Komisi A yang sudah hadir di kesempatan hari ini, dan pemirsa Kebumen TV demikian tadi bincang-bincang kita tentang tupoksi dari Komisi A. Saya Ratih Wardani mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.